Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'du. Wahai orang-orang yang beriman, Allah menyapa kita. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah meninggal dunia kecuali dalam keadaan berserah diri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sami sehat sedaya nggih? Alhamdulillah, mugi-mugi ingkang rawuh ingkang hadir sehat lahir batinnya, sehat rumah tangganya, sehat dapurnya, sehat dompetnya, dan sehat segala kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istri-istri beliau, para sahabat, dan semua kaum muslimin yang mengikuti risalahnya. Alhamdulillah, di Ahad tanggal 7 ini, di Ahad pertama, kita akan lanjutkan kajian-kajian kita. Pertemuan sebelumnya tasih kemutan napa mboten? Tentang nopo? Nggih, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang Nabi Musa. Ya, sebelumnya lagi Nabi Ibrahim. Ya, sebelumnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sebelumnya Nabi Musa, sampai kepada Musa alaihissalam membantu dua orang perempuan, yang akhirnya dua orang perempuan itu menjadi napa neh? Menjadi napa neh? Istri, menjadi istri. Yang nyatanya dua perempuan itu adalah putrinya Nabi Syuaib di negeri Madian. Oke, jadi waktu itu ketika Musa dikejar-kejar oleh Raja Fir'aun dari Mesir, beliau merasa ketakutan sekali. Kemudian lari ke negeri Madian, perjalanan 8 hari 8 malam dalam keadaan lapar, haus, tidak punya saudara, diancam mau dibunuh. Sampailah negeri Madian, menolong dua orang perempuan yang sedang menggembala apa? Menggembala kambing. Setelah menggembala kambing, beliau berdoa, Rabbi inni, gimana, masih ingat? Rabbi inni. Wah, kita buka lagi. Tesin apa mboten nggih? Iya. Nah, ini pertemuan kemarin niki.
Jadi Nabi Musa setelah menolong dua orang perempuan berdoa kepada Allah, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wahai Allah, sesungguhnya aku terhadap kebaikan yang engkau turunkan kepadaku, saya sangat membutuhkan. Fakir, ini fakir, saya sedang sangat butuh. Tidak lama kemudian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dilalah, tentunya diatur oleh Allah, datanglah satu orang di antara dua itu menemuinya. Geh panjenengan kon menghadap bapak saya mau membalas kebaikanmu. Yang hanya Allah mesti garam ngupahi kan gitu. Nah Musa mengatakan saya bukan lelaki upahan kan gitu. Udah yang penting jenengan maring baik kan gitu kata perempuan itu. Ya akhirnya perempuan itu mengajak Musa menghadap bapaknya yang bernama Nabi Syuaib. Nah tidak lama kemudian diapakan singkat kata singkat cerita Nabi Musa kemudian bercerita bahwa dia sedang dalam keadaan diancam, dalam keadaan lapar, dalam keadaan tidak punya rumah, dalam keadaan sangat membutuhkan. Oleh Firaun oleh Syuaib langsung diapakan dimotivasi dan dikasih keamanan. Najauta, engkau akan selamat minal qaumi zalimin, dari orang-orang yang zalim. Kenapa? Karena Musa sekarang di kota Madian. Engkau perjalanan dari Mesir ke sini itu 8 hari. Wis bolong dina. Daerah kekuasaan Raja Fir'aun tidak sampai sini. Itu kata Syuaib. Maka sekarang engkau rileks saja, santai saja, sudah aman dan tenang. Disebutkan putri Nabi Musa itu bilang kepada bapaknya, wahai bapakku, bagaimana kalau dia itu kita ambil menjadi pegawai kita? Kenapa? Karena dia itu adalah laki-laki yang al-qawiyul amin. Loh kok kamu tahu kalau dia itu al-qawiyul amin? Kata sejarah para nabi itu. Putrinya ngomong ke bapaknya, Pak, tadi saya itu dibantu oleh laki-laki itu ketika ngumbeni wedhus. Nah ternyata laki-laki itu menggeser batu sing ngiling-ngilingi sumur. Wong-wong pada ora kuat, lah laki-laki itu kuat. Nah ternyata Musa kekuatan fisiknya itu setara dengan 10 kali orang biasa. Berarti kan kuat. Ya Bu, jenengan seneng agar bapaknya kuat nggih? Seneng napa mboten? Nah seneng. Daripada bapak sing mboten kuat lara-laranan itu kan agar bapaknya kuat rasa sehat pasti senang. Ditambah napa? Al-amin, dapat dipercaya. Nah, berarti tidak dulu tidak sekarang wong wadon niku seneng bapak-bapak siji sing kuat sehat rasa, nomor loro sing al-amin bisa dipercaya. Saya yakin bapaknya ya kados niku, seneng ibune sing kados niku lagi yang al-amin, aminah berarti bisa dipercaya. Apa wonten laki-laki sing mboten bisa dipercaya? Temu mriki insyaallah mboten ya. Nah kemudian atas doa ini Musa kemudian dinikahkan dengan salah satu putrinya Nabi Syuaib. Nah ini langsung kabul, dapat perlindungan, dapat mertua dan dapat pekerjaan. Karena dari negeri Mesir datang ke negeri Madian kan nggak bawa apa-apa.
mboten bekto napa-napa. Langsung dapat pekerjaan, dikasih pekerjaan oleh mertuanya dengan apa? Menggembala kambing. Termasuk waktu itu penggembala kambing pekerjaan yang mulia. Nah, dan banyak dari para nabi itu sebelum menjadi rasul, di masa sebelumnya, masa mudanya mereka itu apa? Menggembala kambing. Ternyata di dalam penggembalaan kambing itu ada manajemen kepemimpinan yang luar biasa. Angger tayang angon wedus berarti insya Allah tayang angon menungsa. Gambarnya gitu. Wong wedus bisa dingon apa mending angon manusia. Maka banyak para nabi itu diuji dulu dengan apa? Angon wedus. Maka banyak orang dulu zaman kula alit nggih. Niku di Merden dan sekitaran niku orang-orang itu banyak yang punya peranji duwe wedhus 2, 3, 4 terus niku. Lah siki bocah siki tok takoni kok ngerti angon sinapa Pak? Angon ya menggembala. Menggembala siapa? Ya apa ya? Karena apa? Orang tahu weruh kan gitu. Ya. Iya. Orang tahu weruh. Siki weruhe apa kok bocah siki? Teng ngene gula, teng mriki ta mboten kok. Kan ada siku. Angon HP lah tayang malah gimana. Kon angon wedhus, ngempani pitik itu sudah tidak semua anak mengalami itu. Maka berbahagialah sing putra-putrine gelem angon wedhus, sing gelem ngingu pitik, itu bagian dari apa? Manajemen diri dan manajemen orang lain nantinya ketika menjadi pemimpin. Nah, ini atas doa ini Nabi Musa alaihissalam mendapatkan apa? Mendapatkan istri, mendapatkan perlindungan, mendapatkan mertua dan mendapatkan segalanya ketika beliau dalam keadaan sangat membutuhkan. Itu Nabi Musa alaihissalam. Nah, kesempatan kali ini kita akan lanjutkan masih kisahnya para nabi, Qisasul Anbiya. Sing kadang-kadang kisah ini niku pada mboten seneng. Yang akhirnya mboten ngertos cerita para nabi. Ketika tak undang, ngene merak bapak, merak nopo, tok cerita nopo, cerita nabi-nabi. Nah, bocah mantan, cerita nabi-nabi. Padahal sejatinya yang namanya cerita, apalagi ibu-ibu, biasanya niku seneng. Nggih mboten, Bu? Bu, seneng napa mboten cerita? Senang. Cerita dewek. Bahkan ayat Al-Quran ada satu surat yang khusus tentang cerita. Maka ada surat namanya Al-Qasas. Al-Qasas niku jamak dari qissatun. Qissatun, kisah. Dulu pernah saya trainingkan bahasa Arab kan gampang, ngimburine sebagai Lah qissatun kan kisah bahasa Indonesianya. Bahasa Jawanya adalah cerita. Nah, manusia itu sejatinya itu gemar cerita. Tidak hanya ibu-ibu, kaum Adam juga sama. Walaupun Adam mingkem, ini yang kedewekan bayar rekasan nang omah. Angger ibu-ibu lebih rekas sama nih, karena sejatinya ibu-ibu fitrah ini kok kaum Hawa. Kaum apa? Hawa. Hawa niku kulo makan-makan iki Hawa. Amba mbok Hawa. Senang cerita Hawa wa. Senang cerita. Tindak pundi Bu? Pasar. Toko gula siki gulane mundak, ayame ya mundak, trigune melu bae mundak. Kae bakule kae ora kena dinyangan buku priwen. Nah. Kae ibu, ini kan bapak-bapak ditakoni, "Pak, tindak pundi?" Pasar. Sampun. Wis. Karena Adam mingkem. Ini hari ibu seneng cerita. Angger ora dindeg wis cerita terus. Kalau niku. Nggih. Apa dia ngerti takoni? Lah bakul kae sebelahnya kepriwe? Lah kae ndak kena dinyang kae. Sebelah maning ora. Dadine malah panjang lebar.
Nah, niku. Allah Subhanahu wa taala membuat ada surat khusus yang namanya surat Al-Qasas atau cerita yang di dalamnya banyak memuat cerita para nabi. Nabi Musa alaihissalam diceritakan banyak di surat Al-Qasas yang ketika kita cari bisa sampai 20 tempat atau 20 surat menceritakan yang di dalamnya ada kisah para nabi, khusus Nabi Musa. Belum nabi kisah-kisah yang lain, kisah nabi-nabi yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bercerita tentang mukjizat para nabi tentunya tidak cukup. Maka pada saat ini akan saya kelompokkan dulu ke dalam 5 kisah Rasul ulul azmi dan mukjizatnya. Mukjizat Rasul Allah yang ulul azmi. Rasul ulul azmi niku wonten pinten? Gangsal nggih, setunggal nabi sinten? Tutang leti kok nggo yutok. Nabi Nuh alaihi salam. Nomor 2 Ibrahim. Nomor 3 Musa. Nomor 4 Isa. Nomor sekawan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disingkat NIMIM, Nimim. Nah, yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua Ibrahim alaihissalam, yang ketiga Musa, yang keempat Isa, yang kelima Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih gampang daripada sing ngitung selawe Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh dan seterusnya itu. Padahal Nabi itu kan tidak hanya 25 kata, kan itu. Dalam kitab salah satu usul Nabi ke ribuan, Rasul itu ratusan, ada yang menyebut angka 313. Nah, dewek sing selawe bae kadang mboten lancar, wong 5 bae alon-alon nggih. Nah, maka kita wajib bertanya kepada kita dan anak cucu kita. Wong wingi tanggal abang, le, kok liburan apa? Anu tanggal abang, Pak. Tanggal abang anu ngapa jajal? Ya anu tanggal abang lamulane prai. Wingi dong dinten apa niku? Winginane li prai tanggal abang nggih. Dinten apa ya? Jemuah, saiki Ahad nggih. Nah 2 hari yang lalu hari Jumat kan liburan anak gak sekolah. Le, kok ora sekolah ngapa? Tanggal abang. Lah ya anu ngapa kok? Ya tanggal abang lah. Nah, anak-anak itu sampai belum tahu anu ngapa tanggal abang, kan gitu. Maka kasih tahulah tanggal abang itu karena hari memperingati Maulud Nabi. Nah gitu, bener tanggal abang, kokon ngaji, nah gitu. Orang kon HP-an. Wonten sing libur HP-an kutunen jenengan? Hah? Wonten? Ini padha ya, jan. Wonten libur kon ngaji, kon belajar tentang apa? Sejarah para nabi, khususnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Kenapa disebut tahun gajah? Karena waktu itu ada apa? Apa ya? Ka'bah mau dihancurkan oleh pasukan yang mengendarai apa? Gajah. Maka disebut tahun gajah atau tahun fil. Al-Fil. Wah, maka cerita itu surat Al-Fil. Wah. Maka pentingnya kita ngaji, apalagi anak-anak kalau perlu kita undang di musola kita, di TPQ kita tentang apa namanya proses kelahiran Nabi. Bapaknya siapa kanjeng Nabi? Bapaknya sinten ya? Wah, kan bingung itu. Bapak kasih sinten, mboten ngertos, ditidokkan, dikasih tahu gitu kan. Nah, bapaknya Nabi Muhammad inggih menika Abdullah, punya kakek namanya siapa? Abdul Muthalib dan seterusnya itu. Jangan sampai hanya gim-giman tok, tapi kita mengetahui kanjeng Nabi. Kenapa? Karena belajar kepada Rasul Allah, Nabi dan Allah itu
termasuk arkanul iman, rukun iman. Pertama iman pada Allah, yang kedua iman kepada malaikat Allah, tiga iman kepada, yang keempat iman kepada Rasul Allah. Nah, iman kepada Rasul Allah salah satu yang harus kita percayai, kan gitu. Harus. Lah bagaimana mau percaya ketika kita tidak tahu? Wong ngertos bemboten. Apalagi percaya. Maka kita ceritai kepada anak-anak kita. Para sedulur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mukjizat, saya pernah berdebat dengan istri saya. Nah, ini mukjizat secara arti. Mukjizat berasal dari kata ajaza. Asal katanya ketika kita buka kamus, ain, jim, zai. Kalau ini sudah langsung mustaq. Al-mu'jizah lughatan kalimatul mu'jizati mustaqah minal arabiyyah al-mu'jizah. Secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab artinya mu'jizatun. Letterleknya kalau kita lihat kamus, ain, jim, zai. Artinya apa? Ain, jim, zai. Ajaza. Artinya itu lemah atau melemahkan. Ajiz, ain, alif, jai, zai. Ajiz orang yang lemah. A'azza melemahkan, mu'jiz melemahkan, mu'jizatun melemahkan. Bahkan lughatan secara bahasa, wa ma'naha ma yud'ifu wa yu'jizul akharin. Artinya adalah sesuatu yang melemahkan dan membuat orang lain tidak mampu. Saya tebak-tebakan dengan istri saya waktu itu. Artinya mukjizat itu apa? Istri saya itu mengatakan keistimewaan. Terus tak salahkan, yaudu salah. Ya keistimewaan salah. Lah bojone ngeyel bae, sing bener gue melemahkan. Yaudu keistimewaan. Oh ya ora apa-apa lah. Saya betulkan dulu. Wong wadon memang begitu, Bu. Pakai ya. Agar nanti istri kita ngeyel, harus kita ngikut dulu. Nah nanti kita buka kamus, ini loh yang betul ini. Nah kadang wis didengi kayak gue, sih keistimewaan baen. Nah wingi-wingi lah wis mandan manut kan gitu. Itu istri saya, wah bojonen jenengan kok orang ngerti kan gitu. Kadang ngeyel pol gitu kan. Nah, maka harus kita buka referensinya. Kadang berdasarkan rasa kalau ibu-ibu. Baru kita belajar secara istilahan. Kalau ini lughatan masih ai ma la yastati'ul bashar al-ityana bimislihi. Segala sesuatu yang tidak mampu ditandingi oleh manusia, li'annahu sadirun min qudratillahi subhanahu wa ta'ala, karena ia bersumber dari kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian secara istilahan para ulama mengatakan mu'jizat arrafal ulama'ul mu'jizata bi annaha amrun khariqun lil ulama. Mu'jizat adalah suatu perkara luar biasa, yudhiruhullahu ta'ala ala yadi anbiya'ihi wa rusulihi, yang Allah tampakkan melalui tangan para nabi dan rasulnya, li isbati sidqi risalatihim wa abtali hujjatil mukadzibin, untuk membuktikan kebenaran risalah mereka dan melemahkan hujjah orang-orang yang mengingkari.
fahiya amrun la yaqdirul bashar ala mu'aradatihi walal ityani bimithlihi mahma badalu min juhdin. Maka mukjizat adalah perkara yang tidak mampu ditandingi oleh manusia. Manusia tidak mampu menandingi mukjizat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak dapat mendatangkan yang semisalnya dengannya meskipun dengan segala usaha. Kita nanti akan saksikan atau kita akan lihat beberapa mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi. Dan tentunya mukjizat ini akan dipelajari oleh kita kaum muslimin yang mukminin, kaum muslimin yang mukminin, yang percaya pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini barang yang istimewa. Allah ngendika dasarnya dzalikal tilka ayatul kitabul mubin, surat Al-Qasas ayat 2. Ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang nyata dari Allah. Ayat 3 mengatakan natlu alaika min naba'i Musa wa Fir'aun bil haqqi liqaumi yu'minun. Ada kata-katanya yu'minunnya lagi untuk orang-orang yang beriman atau percaya. Kenapa? Karena ada orang yang tidak percaya. Kenapa? Mukjizat adalah zaman kenabian. Pada era sekarang tidak ada orang lagi yang menjadi nabi setelah era pasca Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada lagi. Kalau ada berarti palsu gitu kan, nabi palsu, rasul palsu, mukjizat palsu. Nah, cerita ini kisah Nabi Musa, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Ibrahim yang nantinya ada dalam Al-Quran itu terjadi ribuan tahun yang lalu. Kisahnya Nabi Musa saja. Nabi Musa itu kan terjadi 500 tahun setelah Nabi Ibrahim. Sebelum Nabi Isa 1500 tahun. Berarti kan 1500 tahun yang lalu ditambah 2025. Seniki tahun 2020 nggih. 2020 Masehi. Nah, Masehi kan awalnya sejak Nabi Isa. Nah, kalau tahunnya Nabi Musa itu 1500 sebelum Nabi Isa, berarti kan 1500 ditambah 2020 3000 berapa ya? 3525 tahun yang lalu. Lah niku. Maka dikasih oleh Allah liqaumi yu'minun, untuk orang-orang yang percaya. Itu surat Al-Qasas ayat 2. Yang bawahnya Al-Baqarah, dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Karena itu juga berkaitan dengan barang gaib, alladzina yu'minuna bil ghaib. Barang gaib, Allah yang mengetahui. Maka ini bagian dari rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah. Nah, ini ya iman kepada siapa? Rasul-rasul Allah dan mukjizatnya. Mukjizat Nabi Musa Nabi sinten? Pertama nggih, biar urut. Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam sebagaimana pernah kita ketahui adalah membuat kapal atau bahtera. Tentunya disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala atas naungan Allah, bukan atas keinginan sendiri. Wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina wa la tukhatibina fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Gawelah kapal bahtera dengan apa? Pengawasan dan wahyu kami, kata Allah. Monggo ilmu niki kita awasi, tidak membuat asal kapal. Dan janganlah engkau bicarakan tentang aku, tentang orang-orang yang zalim itu. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.
Siapa? Kaumnya Nabi Nuh akan ditenggelamkan yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Ketika Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada mereka, mereka itu jawal. Jawal itu bahasa Indonesianya apa jawal gitu? Ngeyel, ngeyel masih bahasa mriki nggih. Bantah. Nah, mereka suka bantah. Maka disebutkan Nuh itu adalah rasul yang pertama. Kenapa? Karena zaman Nabi sebelumnya belum ada kesyirikan. Zamannya Nabi Adam alaihissalam, zamannya Nabi Idris, Nabi Sis, terus Nabi Nuh. Adam, Idris, Sis, terusan Nabi Nuh. Awal mula terjadinya dosa yang paling dosa inggih menika syirik ya Nabi Nuh. Dengan cara apa? Mereka menyembah Wat, Suwa, Yahud, Ya'uq dan Nasr dalam Quran surat Nuh. Mereka mulai melakukan kesyirikan dengan cara menyembah patung itu. Awalnya Nabi Adam sudah ada kesyirikan apa dereng? Dereng, belum. Mereka masih menyembah Allah. Kalau dosa sampun. Dosanya Nabi Adam inggih menika napa? Makan buah khuldi. Sing akhirnya dikeluarkan dari surga. Dosanya siji bes secokotan. Secokotan langsung dikeluarkan. Padahal sudah minta ampun. Lah dewek dosanya orang mukur secokotan pirang-pirang orang istighfar. Kan begitu, merasa diri ini halal lah, anu kayak peleme tanggane iki, nganggo iki ora secokotan tok, ngesuk maning, kan kayak gue. Boleh kadang, apakah kita tidak bahagia karena banyak dosanya gitu kan, banyak makanan yang haram kita makan. Lawang Nabi Adam mangan satu gigitan saja, diturunkan dari surga maring dunia kan gitu. Gimana Bu ceritanya Hawa kali Adam? Nah ini belum melakukan kesyirikan kalau dosa sudah ada. Nah tapi Nabi Nuh kaumnya ngeyel banget gitu kan, kon nyembah Gusti Allah ora gelem. Bahkan anaknya dewek, anaknya Kanjeng Nabi Nuh ya ora gelem taat ngramane. Jenenge sinten? Kan aniku. Leh, kok melu bapak melu kapal mayu, mboten Pak. Garep banjir, mboten Pak. Nyong garep kowe menek wit. Le, wit ki garep kelelep. Ya ngarep kaya kowe nyong garep menek gunung. Gunung ki garep kelelep melu bapak bae. Mboten purun anak lanange kowe. Kelelep lawang banjir pinten bulan? 6 bulan. 6 bulan berturut-turut dingai banjir. Lah dewek pitung dina pitung bengi misalnya ada babi serkasa banget Bok. Maka kaum yang hancur yang ada adalah kaum yang baru, kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Mulanya misalnya anaknya dewek mandan angel, ya belajar maring Nabi Nuh. Lah wong anaknya Nabi Nuh kaya lha nyong si siapa? Nyong ya Nabi Yahudu, Rasul ya Yahudu. Nah kayak gue maksudnya. Nabi Nuh banjir besar menenggelamkan kaum kafir, surat Al-Qamar ayat 11 sampai 12 itu. Maka kami bukakan pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah, bukanya gede banget, deras sekali, dan kami jadikan bumi memancarkan mata air kang dhuwur ya anak kang ingser ya wonten. Bertemulah air-air itu untuk suatu urusan yang sungguh telah ditetapkan. Inggih menika banjir nggo wong-wong sing kafir, sing ora percaya, ora taat maring Nabi Nuh karo Gusti Allah. Niat mereka baik awalnya. Kaum Nabi Nuh niku niate niku sae. Inggih menika napa? Ngemut-emut Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq dan Nasr. Ngemut-emut gawe gambar. Suwe-suwe nang anake digaweni patung. Suwe-suwe orang mukur digaweni tok nanti disembah. Gitu. Keterangan itu ada di dalam Quran surat Nuh. Yang kedua, Rasul yang kedua inggih menika Nabi Ibrahim. Mukjizat Nabi Ibrahim inggih menika napa?
api menjadi dingin. Geni fitrahnya kan panas, nggih mboten? Panas. Nate sing cokan dolanan api, ibu-ibu sering nggih? Sering keselomot napa mboten, Bu? Nate nggih? Bapak-bapak cokan keselomot? Angger ngerokok nggih. Nah, sing cok ngerokok kadang-kadang yo keselomot. Bahkan nganti sarunge mawon melu bolong cilik-cilik katanya ya. Nah, kan wonten sing sarung bolongnya cilik-cilik nggih. Biasanya udud, bamba rokok jenenge apa ya? Abu. Bamba ning cilik lah ya, mabur maring sarung. Nah, panas. Lah dibakar mulat-mulat, bahkan disebutkan kayunya banyak sekali, api itu menjadi dingin. Qulna ya nar, kami berkata, kata Allah, ya nar, wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, jadi kau adem dan keselamatan bagi Ibrahim. Wis diobong beberapa lama nganti suluh entong, Ibrahim mencodol sekang kayu bakar itu. Lulu egun waras kan gitu. Mereka pada gumun. Nah, akhirnya apa? Orang-orang ada yang percaya kepada Ibrahim. Ini adalah hal yang luar biasa. Kisahnya sebenarnya panjang, tapi karena kita pada hari ini khusus tentang mukjizat. Nah, tentang mukjizat, hal yang melemahkan siapa? Melemahkan musuh. Raja Namrud yang begitu pongahnya, gemogus banget gitu ya, ngobong Nabi Ibrahim bukan apa-apa, hanya lemah musuhnya itu. Ada lagi keistimewaan yang lain, Nabi Ibrahim burung dihidupkan kembali ketika orang percaya. Dan ingatlah ketika Ibrahim ngendika, wahai Tuhan, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, wahai Tuhan yang dingai ngerti kepriwe carane nguripna wong mati, kan gitu kata Nabi Ibrahim. Allah ngendika, apa kau dong percaya? Awalam tu'min, kau dong percaya apa menyong? Ya wes, aku sudah percaya. Ini ngaren nyong mantep kan kayak gue. Biar saya mantap bagaimana? Allah ngendika, kalau begitu ambillah 4 ekor burung cincang itu digapakna ya, pokoknya dipateni di kepriwe ngono lah, dicacak mutilasi, iya, cacak ngono mutilasi. Wis kaya kowe sogena bagian dicampur aduk ngono, sogena bukit pirang-pirang bukit ngono celuk. Panggil dia, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan segera. Wa'lam annallaha azizun hakim, ketahuilah bahwa Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Itu yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam. Tadi yang pertama Nabi sinten? Nuh. Yang kedua Ibrahim. Sekarang yang ketiga Nabi Musa. Kisah Nabi Musa tidak hanya di surat yang saya ungkapkan ini, ada sekitar 20-an tempat gitu ya, banyak. Bahkan kemarin kalau nggak salah kita 2 pertemuan bercerita tentang Musa. Pertemuan sebelumnya kisah kelahiran, kemudian yang kemarin lagi kisah yang doa Rabbi ini, Rabbi ini apa? Lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ketika Musa kemudian hidup sudah punya istri, wis urip nang Madyan 10 tahun, kepengin balik maring pundi? Maring pundi? Halo? Maring Mesir. Dadi wis merantau niku. Saking Mesir maring Madyan. Lah nang Madyan wis oleh bojo, wis oleh pangon, oleh gawean macam-macam, kowe ingin pulang, kangen. Ya seperti kita ingin merantau ke Jakarta atau kemana, Pak Lihin wis merantau ke Jakarta, aku ingin pulang, kan begitu. Musa ya kayak gue kepengen balik lah, di tengah-tengah perjalanan pulang
Nabi Musa kuwe menerima wahyu di dekat Gunung Tur. Gunung napa? Tur. Gunung Tur Sina. Jadi Tur Sina itu nama gunung. Iya Tur ya. Udun ini Tur, udun nama orang, tapi Gunung Tur nama gunung ya. Lah nang kono Nabi sallallahu lemparkan fa'alqa asahu, lemparlah tongkate kok kowe untalna. Fa idza hiya su'banum mubin. Kemudian ulah kowe dadi ulah temenan. Awale Musa dia wedi banget, takut sekali. Ini ada dalam Quran surat Toha ayat 20, juga cerita ini ada dalam Quran surat Al-Qasas setelah ayat 24. Nah, 24, 25, 26, 27, 28 juga ada. Ketika kon duntalna ulane tongkate sing berubah jadi ular, Musa ku peruh ular seperti itu, takut, melayu, terbirit-birit, balik. Musa ya wedi. Musa wedi. Wis kaya gue terbirit-birit, Gusti Allah celuk-celuk, wahai Musa, balik, aman bagimu, pegang saja ular itu, cekel maning, oh jebul ora apa-apa, kan gitu. Karena ini sebagai bekal nanti kamu akan menghadapi kaum yang mereka itu membanggakan dengan sihir ular. Nanti ketika bertemu dengan raja yang sangat zalim, yaitu Raja Fir'aun. Masih di dekat Gunung Tursina, tangan bercahaya, wadmum yadaka ila janahika takhruju bayda'a min ghairi su' ayatan ukhra. Dekapkanlah tanganmu maring kalekeko, niscaya ia keluar putih tanpa cacat sebagai mukjizat yang lain. Maka di dalam atau di dekat Gunung Tur itu dia mendapatkan dua mukjizat. Yang pertama, tongkatnya berubah jadi napa? Ular. Yang kedua, tangannya kayak metu putih-putih ya. Di dalam ayat yang lain, tangannya kon disogna kelek. Nah, di dalam surat Al-Qasas tangannya kon disogna ngesak. Sogna sak metune dadi mencorong putih. Ah, gitu. Kenapa? Karena dalam perjalanan dari Madyan maring Mesir, kowe kan perjalanan pirang dina mau? Wingi perjalanan berapa hari? 8 hari, 8 dina. Kowe menangi yang namanya wengi atau peteng. Lah, zaman dulu urung ana listrik, penerangan jalan belum ada. Maka disebutkan dalam tafsir Jalalain, untuk penerangan kue dengan batu digesrek-gesrek. Ada batu digesrek-gesrek. Jenengan ada bayangan nggih, batu digesrek-gesrek nggih. Mengeluarkan apa? Api. Mungkin akan mbah-mbah ya isi menangi bocah dolanan watu nang pinggir kali, metu genine percikan api. Nah, Musa memakai itu, ning dilalah. Pada waktu malam hari digesrek-gesrek kowe ora metu genine, tidak keluar kilatannya. Nah, iki nang dekat Gunung Tur, kowe ada api. Jus. Oh. Kemudian perintah maring bojone kong kene baik nyotok merek anah. Nah, maka kemudian dari dekat pohon yang ada di Gunung Tur, ada suara kon ngelebokna tangane siji, riwayatnya di dekat ketiak, yang satu ila jaibika, di saku bajumu. Pas keluar apa? Sinar putih yang antara lain sebagai corongan bahasa kita yang akan memandu ketika perjalanan sampai Mesir. Yang ketiga, mukjizat Nabi Musa alaihissalam inggih menika membelah laut. Bismillahirrahmanirrahim. Fa auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahr fan falaqa fakana kullu firqin kantaudil azim. Kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah lautan itu.
Lalu tiap-tiap belahan itu pinggirnya seperti gunung yang besar. Ketika apa? Beliau setelah ketemu dengan Raja Fir'aun, kemudian Raja Fir'aun masih tetap ngeyel, tidak percaya kepada Musa, dioyok-oyok, dikejar-kejar sampai dekat lautan. Musa alaihissalam karo tentaranya kehabisan akal. Kisi kepriwe wis doyok-oyok sebanter-banter dapat kok ngarepe be laut, garep kepriwe jejal. Kan bingung banget, Mbok. Nah, akhirnya kon memukulkan tongkatnya jebret mengelautan, jadi apa? Jadi jalan. Nah, jadi jalan Musa bisa lewat beserta kaumnya. Nah, Fir'aun karo tentaranya juga melu liwat. Musa wis budul anak, Fir'aun urung budul, tarik maning dadine laut maning. Disitulah ajalnya Raja Fir'aun. Ini maka dia melemahkan musuhnya. Sekarang Nabi Isa alaihissalam. Sing Nabi Isa gue kadang saya itu bingung karena kadang ada anak yang saya tanyai, "Nak, bapakmu mana?" "Saya enggak punya bapak." Gitu. Berarti kok kayak Nabi Isa? Iya. Waduh. Berarti bapak kayak Nabi Isa. Menghidupkan orang yang sudah meninggal, menyembuhkan buta dan kusta, membuat burung dari tanah liat. Ada dalam surat apa? Ali Imran ayat 49. Dan sebagai Rasul kepada Bani Israel dia berkata, sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa suatu tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku buatkan untukmu dari tanah berbentuk burung, kemudian aku meniupnya, maka jadilah ia seekor burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta, dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagimu jika kamu sungguh-sungguh beriman. Nabi Isa punya mukjizat untuk apa? Mengabarkan kepada pengikutnya bahwa dia punya apa? Punya keistimewaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga turun hidangan dari langit. Isa putra Maryam berdoa, "Wahai Allah, Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi 2 hari raya bagi kami, yaitu orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, menjadi tanda bagi kekuasaanmu. Berilah kami rezeki dan engkaulah pemberi rezeki yang paling utama." Ini menjadi juga tanda-tanda keimanan kita bahwasanya Maryam itu orang yang tidak bekerja, tapi karena keimanannya pada Allah Subhanahu wa ta'ala akan datang rezekinya. Yang ketika kita belajar hadis Arba'in Nawawi, di dalam hadisnya, salah satu hadisnya juga bahwasanya rezeki manusia sudah diatur, sudah dapat taning-taningnya. Maka bisa belajar dari Maryam berdoa begini, akan ada hidangan dari langit untuk orang yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Nabi siapa? Nabi Isa alaihissalam. Yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulul Azmi. Yang pertama tentunya kita mengetahui mukjizat yang paling agung inggih menika napa? Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah mukjizat yang paling agung. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jika kamu tetap dalam keraguanmu tentang Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami yaitu Nabi Muhammad, gawe jazal siji surat bae sing kaya kue, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Angger ora percaya maring Quran kok gawe ngono sing kaya kue. Sakit damel mboten?
Ada orang yang mau buat garap gawe sing kaya Quran. Nate ngertos? Ada orang yang mau buat surat sejenis Al-Quran tapi tetap berbeda. Kita kan kenal ada surat Al-Fatihah, Al-Baqarah. Al-Baqarah artinya apa? Sapi nggih, sapi betina. Ali Imran, ada surat An-Naml, semut, ada surat Al-Ankabut, laba-laba, ada Quran surat Al-Fil, gajah, nggih. Ada orang mau buat surat namanya Ad-Difda. Difda. Dia membuat surat Ad-Difda. Ad-Difda. Ma huwa Difda? Ma ma'na Difda? Kayak gitu. Difda itu artinya apa? Kodok atau katak. Nah, orang itu membuat surat kodok, tiru-tiru. Ana surat An-Naml, semut, ana Al-Ankabut, laba-laba, ana Al-Fil, gajah. Lah wong kowe gawe surat kodok. Bahasa Arab Ad-Difda. Ad-Difda. Ma huwa Ad-Difda? Ma makna Difda? Kan kayak kowe. Kayak Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Terus Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Wa ma adraka Mal-Qari'ah. Dia gawe surat kayak kowe. Ad-Difda. Ma huwa Ad-Difda? Wa ma adraka ma huwa Ad-Difda? Tiru-tiru. Kodok, apa jenenge kodok? Apa kau ngerti jenenge kodok? Nah, tapi palsu secara ini tetap nggak nyambung, tetap nggak seindah Al-Quran asli gitu. Nah, tetap terdeteksi. Seandainya sekarang ada kadang di WA ada ayat surat palsu, sing salah sehuruf dua huruf langsung kemenangan. Apa maning surat yang banyak itu tidak akan mampu kata Allah. Yang lain adalah Isra Mi'raj. Surat 1, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Bulan terbelah, Kanjeng Nabi juga. Ada lagi air keluar dari jari-jari Kanjeng Nabi. Salah satu mukjizat ketika apa? Langkah banyu terus perang gitu kan. Nah, pada metu air dari Kanjeng Nabi. Dan banyak sebenarnya mukjizat, misalnya yang Nabi Musa ada yang belum disebut, dari batu keluar mata air 12. Karena suku Bani Israel ada 12. Terus dari Kanjeng Nabi ketika perang Kanjeng Nabi itu atau bersama sahabat mana semending, makanannya sedikit tapi yang makan itu banyak sekali, pangannya sedikit ini cukup. Itu kan keistimewaan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan belum tentu bisa diulang kan begitu, karena itu adalah dari Allah, rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sedulur yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelajaran dari kita belajar tentang mukjizat adalah yang pertama, menguatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena termasuk rukun iman, dan membuktikan bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Ijik-ijik dadi ula, ijik-ijik lautnya terbelah, ijik-ijik api yang panas jadi dingin, itu adalah kekuasaan Allah. Yang kedua, meyakinkan risalah para nabi, bahwa mereka benar-benar utusan Allah yang membawa ajaran kebenaran. Dan mukjizat itu, apakah ada mukjizat yang datangnya berulang-ulang? Enggak ada. Misalnya Nabi Musa bisa membelah lautan, dia sepisan tok kowe. Besok belah maning. Loh. Karena dari Allah. Orang bisa godolanan kan gitu. Misalnya dewek teken tongkat gitu ya, ada tukang sihir. Bisa jadi ula. Ngesok bisa jadi ula maning. Ngesok bisa jadi ula maning. Ini karena pembantu nek
tongkat kowe dilempar ning dijot maning ana sing nglemparna ula-ulan. Nah, kan gitu. Kayak tukang sulap teng peken-peken cok wonten nggih. Nah. Selanjutnya membedakan antara yang batil dan yang benar. Mukjizat selalu mengalahkan sihir dan tipu daya manusia. Yang terakhir adalah mukjizat bagi umat Islam. Mukjizat Al-Quran tetap abadi, bisa kita baca, bisa kita pelajari dan hayati hingga sekarang. Bahkan orang-orang, manusia-manusia banyak berbondong-bondong untuk apa? Menghafalkan Al-Quran walaupun sudah tua, apalagi masih anak-anak, dan mampu untuk menghafalnya, tentunya dengan keinginan, tentunya dengan motivasi yang kuat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari mukjizat Rasul Allah Subhanahu wa taala, dari 5 Rasulul Azmi inggih menika Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk kita semua, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah senantiasa menerima amal ibadah kita, menerima sholat kita, menerima membaca Al-Quran kita, menerima zakat, infak, wakaf, sedekah kita, dan semua amal saleh kita. Dan semoga Allah menjadikan keluarga kita adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah serta barokah, dan kita mempunyai anak-anak yang saleh dan salehah. Dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa anak-anak kita, dosa pasangan kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa pemimpin kita, dan mengampuni semua dosa kaum muslimin muslimat, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaimi maghfiratik والسلامة من كل اسم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian apa yang kami sampaikan, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Ngapunten nggih? Ikhlas nggih? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustadz Agus Triwan MBD. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya pagi hari ini. Sebelumnya kita tutup bersama, kita informasikan ada kajian Akad Bahin di Desa Mandira Jawetan, tepatnya di sebelah barat lapangan Mandira Jawetan, yang mengisi insya Allah Ustadz Mintaraga Eman Surya LC dari Purwokerto. Nanti dimulai jam 8.45. Kami undang panjenengan sedoyo untuk hadir di kajian di Mandira Jawetan. Mari kita tutup dengan doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.